Aku benar-benar nggak nyangka, ternyata kamu anak kandung dari orang terkaya di kota ini, Lu Shenbang. Kalau bilang dari awal, aku sudah sama kamu sejak dulu. Aku juga baru tahu kok. Tapi kamu pintar banget. Dan rela melepas tawaran masuk universitas ternama di ibu kota demi kuliah bareng aku di provinsi. Kamu pasti merasa dirugikan banget. Nggak kok, aku udah suka kamu sejak lama. Meski kamu bukan anak orang kaya, aku tetap bakal jadi pacar kamu. Lagi-lagi kamu, Ratu Kampus Sukian. Kalian berdua kok cepat banget. Ya? Kan kita bareng-bareng ke provinsi. Kuliah ya. Tidak perlu buru-buru. Duduk dulu kalian berdua. Kami ini orang baik-baik. Orang baik-baik, kami tidak baik-baik. Haoyu, ayahmu sudah jadi orang terkaya di kota. Kenapa masih di kelas ekonomi? Naik ke kelas pertama. Benar, ayahku baru saja menemukan aku, langsung kasih aku kartu dengan saldo 1 juta, katanya bisa dipakai bebas. Halo. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tolong bantu upgrade kelas. Upgrade kelas ya? Upgrade per orang Rp1.290.000, 4 orang Rp4.200.000. Bayar. Transaksi gagal. Saldo tidak cukup. Maaf, Pak. Saldo tidak cukup. Tidak mungkin. Ayah saya transfer 100 juta rupiah. Bagaimana saya tidak punya uang? Mesin gesek pramugari rusak? Ayahmu orang terkaya di kota. Mana mungkin nggak punya 4.000? Ayah, aku. Nah, hampir sampai ibu kota provinsi? Iya. Grup perusahaan lu bangkrut. Kartumu juga mungkin sudah dibekukan. Ngutang ratusan miliar. Ya, cuma ngutang ratusan. Tunggu sebentar, biar Lalu aku jemput kamu, Pak. Ada apa? Sepertinya ayahku bangkrut. Apa? Ayahmu bangkrut? Kayaknya ayahku bangkrut, cuma punya utang beberapa ratus miliar saja. Kian, jangan marah ya. Duduk dulu. Haoyu, mungkin ayah kita masih bisa melewati ini. Iya, jangan terlalu stres. Ya. Pak. Mau upgrade kursimu? Aku. Naik. Biaya upgrade, aku yang bayar. Ini kurang pantas ya. Tenang saya, NAK. Berikan ponselmu ke aku. $500 juta, dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Ini pinjaman online dari kakak besar. Kamu menipuku untuk pinjaman online? Pak, Anda bicara sendiri ya? Bezawa Camille Akan c'est Gérard le Palanda, si la camp du Duc du Lu. Maaf. Nak, Sejak ayahmu menjalankan perusahaan, dia sepenuh hati melakukan amal dan mengumpulkan banyak karma baik. Karena itulah kamu diberi hadiah pinjaman surga ini. Mulai sekarang selama 1 hari, berapapun yang kamu belanjakan akan dikembalikan 100 kali lipat. Ini juga dianggap sebagai balasan untuk karma baik ayahmu yang sering beramal. 50 juta ini bisa 100 kali lipat saat dibelanjakan. Halo, tolong bantu kami upgrade ke kelas bisnis. Transaksi berhasil 4.200.000. Mendapatkan hadiah 100 kali lipat menjadi 420 juta rupiah, 420 juta rupiah, aku benar-benar bisa mendapatkan pengembalian 100 kali lipat. Tuan, upgrade kelas Anda berhasil. Ikut saya ke kelas 1. Kian, berhasil upgrade ke kelas 1. Kamu bangkrut, pakai 4.000 untuk upgrade kelas. Pura-pura kaya. Aku beritahu, Lu Haoyu, setelah turun dari pesawat, aku putus dengan kamu. Pramugari, bawa aku ke kelas 1. Shukian, maksud kamu apa? Kamu tahu ayah Haoyu kaya, kamu pacaran. Sekarang keluarganya bangkrut. Kamu mau putus? Iya, tadi kamu bilang meskipun Haoyu nggak punya uang. Kamu tetap mau jadi... Jadi, kamu cuma kejar uang dia, ya? Siapa yang kejar uang? Aku cuma... Tiba-tiba nggak ada rasa lagi. Nggak boleh? Minggir, aku mau ke kelas 1. Tunggu bentar. Siapa bilang kamu boleh ke kelas 1? Lu Haoyu, maksudmu? Barusan kamu bilang mau upgrade tiketku. Aku bilang mau upgrade tiket pacarku. Sekarang kamu bukan pacarku lagi. Kenapa harus aku upgrade?
Kamu, Mbak Pramugari, kalau tidak keberatan, kursi yang upgrade tadi bisa kamu duduki saja, ya. Lebih mudah melayani kami. Kamu bukan. Silakan lewat sini bertiga. Silakan. Lu Haoyu, dasar pria brengsek. Presiden kelompok, Presiden grup Link. Bu, sudah bilang, saya tidak menentang pernikahan keduamu. Meskipun bangkrut, kepribadiannya tidak ada masalah, menikahlah. Sudahlah, tak perlu dibicarakan lagi. Bu, aku sudah sampai. Bu, masih sibuk telepon soal pernikahan kedua? Adik-adik menolak, aku juga nggak bisa apa-apa. Habis ribuan lebih buat upgrade jadi kelas 1. Tetap aja aku masih miskin. Sukian. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Jangan remehkan pemuda miskin. Turun pesawat, aku langsung cek. Ayahmu punya utang ratusan miliar. Semua rumah dan mobilnya sudah dijual. Kasih waktu 100 tahun pun, keluargamu nggak bakal bisa bangkit. Nak, Ayah datang menjemputmu. Pak. Pak. Bukannya Bapak sudah bangkrut? Kok masih bisa bawa mobil? Itu masih belum jelas, pasti ayahmu cuma bohong, ya kan? Paman sebenarnya nggak bangkrut. Kalau nggak, mana mungkin naik Rolls-Royce, datang jemput kamu. Anak kecil, kamu nggak senang. Ayah naik mobil bagus ini? Tentu saja bukan. Wah, kacau. Ayahnya Lu Haoyu nggak bangkrut. Berarti aku melewatkan calon suami emas ini. Haoyu. Putus yang aku bilang di pesawat sebelumnya itu. Cuma bercanda. Bercanda? Kok aku nggak lihat kalau kamu cuma bercanda? Aku bercanda soal upgrade kelas. Meskipun kamu nggak bayar. Aku tetap akan upgrade buat kamu. Lagi pula, aku ini suka sama kamu, orangnya. Maafin aku, ya? Minggir. Paman, lihat. Demi dia, aku meninggalkan sekolah terkenal. Aku ikut dia ke kota provinsi untuk sekolah, tapi ternyata dia... How you? Ini memang kesalahanmu. Aku. Gadis ini sudah berkorban banyak untukmu. Kenapa kau tidak menghargainya? NAK, kalau kamu memang suka anakku, Paman akan membantu urusan ini. Mari kita naik mobil, setelah aku kembalikan, kita lanjut. Kamu bilang apa? Balikin mobilnya. Mobil ini bukan milikmu. Aku kan sudah bangkrut, bagaimana mungkin masih bisa pakai mobil semewah ini? Bikin aku buang waktu aja. Lu Haoyu, kita putus. Bukan itu. Ayah, jangan pedulikan dia. Perempuan matre seperti itu, aku benar-benar muak. Nggak mau usaha sendiri, cuma berharap ada pria kaya yang mau menghidupi dia. Jangan bahas itu lagi. Mobil ini bukan milikmu? Kamu sudah bangkrut, terus mobil ini dari mana? Ya jelas bangkrut sih. Tapi setelah bangkrut, ayah bangkit lagi, mandiri, terus dibiayai sama wanita kaya. Mobil ini, itu hadiah dari wanita kaya itu. Iba, ayah. Tetap keren meski udah tua. Ayah, jadi intinya setelah bangkrut, ayah malah hidup dari dia ya? Apa-apaan sih kamu? Apa maksudmu, hidup dari dia? Kak Zenbang, kamu suka sama mobil ini? Kalau nggak, bisa aku ganti. Hai Deng, aku kesini jemput anakku. Tolong jangan ganggu aku. Aku nggak niat nerima mobil ini dari kamu. Hari ini aku jemput anakku. Aku nggak mau kelihatan menyedihkan. Kalau nggak, aku juga nggak mau nyetir. Kak Zenbang, kamu marah gara-gara anakku nggak setuju kita bareng, ya?
Jangan tersinggung, di keluarga aku hanya aku, anak tertua, yang berkuasa. Anak-anak lainnya Udahlah, nggak usah banyak omong. Meski anak-anakmu setuju, kita berdua tetap nggak mungkin. Nggak dibahas lagi sama anakku. Kututup teleponnya ya. OM. Ini bukan numpang hidup. Ini namanya numpang hidup dengan gaya. Om, ajarin gimana caranya. Sudah, ngomong apa sih sembarangan? Pak, beneran mau nikah lagi? Nikah lagi apa? Dia itu cinta pertama aku. Bukannya ayah udah bangkrut? Aku sama dia itu beda level, ngerti nggak? Rp1 juta di kartu, tinggalkan ibuku. Iya, kamu udah bangkrut, masih aja kepikiran sama ibu kita. Kamu nggak tahu malu, kita kesini cuma mau ambil mobil. Ingat, di rumah jangan harap bisa nikah sama ibu. Kayaknya, Ini mobilnya 3 anak. Mereka meremehkan paman di depan umum. Benar-benar keterlaluan. Aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak pernah. Mengajak ibumu duluan. Ibumu yang datang mengajakku duluan. Hentikan berpura-pura. Kalau kau tidak menggoda ibuku, dia tidak akan membelikan. Benar, kamu bangkrut, tidak ada jalan keluar, menyeret ibuku ke masalahmu. Mimpi saja. Kekayan Kilo Aga milik kakak sulungku, Lin Yu Montag. Adalah ratu bisnis terkenal di provinsi. Dia tak setuju dengan hubunganmu dan ibuku. Cepat ambil uangnya dan pergi. Ini anak miskin yang kamu tinggalkan di desa, kan? Seperti pengumpul sampah. Ada 1 juta di kartunya. Sekarang kamu nggak tahan, ya? Bawa uangmu pergi. Uang segitu, aku dan ayahku nggak tertarik. Adik, jangan buang tenaga untuk orang seperti ini. Ayahmu bangkrut, kamu masih pura-pura hebat? Betul. Menurutku, kalian berdua nggak cuma miskin, tapi cuma bisa ngomong besar saja. Mau ngapain kamu? Aku nggak cuma omong besar. Aku punya yang lebih. Ikut aku ke hotel kalau nggak percaya. Kamu berbuat nakal. Kak, dia bilang apa ke kamu? Sudahlah, aku malas debat sama kamu. Kakakku nggak bakal setuju ayahmu dan ibuku. Adikku, bawa mobil kita pulang, kita pergi. Cantik mau kemana? Naik mobilku aja, aku antar. Oke. NAK. Bisa. Keren. Tapi yang barusan kamu bilang itu, memang agak keterlaluan. Itu cuma uang segitu. Apa sekarang ayah benar-benar peduli soal itu? Ya. Tenang saja. Aku pasti akan bantu ayah kembali ke puncak bisnis. Nanti, aku akan bikin ayah menikahi ibunya 3 orang itu secara resmi. Ayah mau, tapi sekarang punya utang ratusan miliar. Sudah, jangan bahas lagi. Mobil mewah ini. Nggak bisa ayah kasih kamu. Di sana ada sepeda sewaan. Kita berdua pinjam satu-satu aja. Uang yang saya pinjam dari Tianting bisa dikembalikan 100 kali lipat. Waktunya cuma 1 hari. Saya harus manfaatkan hari ini untuk kumpulin kekayaan sebanyak mungkin. Pak, mau beli sesuatu dari teman. Beli sesuatu, Iya, bapak punya uang kecil di kantong. nggak perlu, Pak. Saya sendiri di desa juga sudah nabung sedikit uang. Pergi. Ayo pergi. Mobil ini cantik banget. Tiga orang itu kelihatan miskin, nggak usah layani. Nggak boleh, setiap pelanggan yang masuk harus dilayani dengan serius. Brolu. Bukan dari desamu, ayahmu aja udah bangkrut. Mobil-mobil ini, harganya 500, 600 juta, sampai di jalan 7. Ayah, Kita lihat dan foto. Oke. Bapak-bapak, kalian sedang lihat mobil apa? Kami bisa atur test drive gratis untuk kalian. yang ini. Kamu serius main beneran? Iya, Haoyu. Jual kami pun, kamu tetap nggak bisa beli mobil ini. Iya, aku lupa soal kalian.
Nggak, kasih mereka masing-masing satu mobil. Cepat, kita buru-buru nih. Aku lupa soal kalian, kasih mereka masing-masing satu mobil. Cepat, kita buru-buru. Kalian pura-pura nggak tahu? Satu orang beli satu mobil, ini pasar sayur. Kalau aku beneran mampu beli, gimana? Kalau kamu sanggup beli satu, aku siap sujud panggil kamu kakek. Oke, Kalau gitu, Mobil ini. aku beli, langsung tanda tangan kontrak deh. Pak, Anda belum terlalu tahu mobil ini ya? Biar saya jelasin lagi. Mobil ini Porsche, loh. Aku lihat mobil ini tanpa tuas persneling. Pas. Silakan ke sini, Pak. Sok gaya banget. Pak, harga mobil ini termasuk pajak pembelian, asuransi, dan biaya lain-lain jadi totalnya 78,9 juta. Mau bayar pakai kartu? Baik, Pak. Sok acting kayak serius banget. Pembayaran berhasil. Cashback 100 kali lipat, 7.890 juta. Sudah masuk saldo. Langsung masuk. Hampir satu tujuan kecil selesai. Aku ingat, kamu bilang kalau aku bisa beli, kamu akan panggil aku apa? Kakek, itu tadi cuma bercanda sama Anda. Kamu pesan satu mobil dari dia, 2 mobil dari aku. Tidak perlu, aku gak punya cucu yang matre seperti kamu. Sisa 2 mobil, biarkan mereka pilih, aku yang bayar. Benarkah, ayah angkat? Haoyu, mulai sekarang ayah angkatku. Baik, kalian pilih mobil sendiri. Aku akan pergi dulu, nanti aku bayar saat kembali. Kartu. Taklang. Mobil bocor minyaknya parah. Sudah tidak sempat Saya pesan mobil, tapi belum sopir ambil pesanan. Rapat perdagang. Tidak sempat. Rapat perdagangan saham ini menyangkut hidup dan mati grup Lin. Harus pergi. Tolong ke pasar perdagangan saham. Ternyata kamu. Kebetulan, kita baru saja ketemu di pesawat. Kamu bilang mau ke pasar saham. Aku juga, kita searah. Pas banget, makasih ya. Ayo jalan. Kalau tempat bikin uang habis cepat, rumah sakit dan pasar saham. Rumah sakit, seumur hidup gak mau ke sana. Mending ke pasar saham aja, siapa tahu dapat untung berlipat. Taklang. Kamu kesini ada urusan apa? Perusahaanku tumbuh cepat, mengancam kepentingan perusahaan lama. Sekarang ada belasan perusahaan bersatu menyerang perusahaanku. Lihat, harga saham perusahaanku turun ke 18 per saham. Kalau dibiarkan, akan seperti mantan orang terkaya. Bankrupt. Ternyata ayahku juga bangkrut karena diserang seperti ini. Jadi, apa yang harus dilakukan? Perusahaanku membutuhkan modal setidaknya 7 miliar. Aku ingin mengajak para pemegang saham membantu aku mengumpulkan dana. Lihat apakah bisa menaikkan harga saham. Waktunya tidak cukup, ayo cepat pergi. Halo, investasikan 70 juta ke grup. Oke. Baik. Berhasil menghabiskan 70 juta, cashback 7 miliar sudah masuk. Memang dapat uangnya cepat. Aku belum ngapain juga. Kenapa si orang beri suntikan dana 70 juta? Pak, Pakai suntikan dana 7 untuk grup Lin, diperiksa. Terima kasih. Tolong suntik dana 7 miliar lagi untuk grup Lin. Baik, Pak.
Kenapa suntik dana 7 miliar ke sana? Gak apa-apa, cuma uang banyak, mau bantuin kamu. Pak, ini kwitansi Anda. Tolong simpan. Transaksi 70 miliar berhasil. Cashback 700 miliar masuk. Hebat, langsung dapat 700 miliar. Tapi uang segini kebanyakan sih. Taruh di mana ya? Tolong bantu saya buatkan akun dana pasar saham. Saya punya 700 miliar ini, semuanya masuk ke akun pasar saham kalian. Baik. Pak Wang punya harapan. Ada akun dana untuk ketua grup Wanges Corp senilai 700 miliar. Semua aset langsung hidup kembali. Apa? Kamu serius? Langsung bikin akun 700 miliar? Ini orang siapa sih? Akun menunjukkan seorang pria muda bernama Lu Haoyu. Hah? Dia penyelamat besar saya. Cepat, cari segala cara untuk menghubunginya. Saya harus menyiapkan hadiah besar untuknya. Yuamo. Adikmu dan adik Kelewatan, mereka pergi ke bandara dan mengambil mobil hadiah untuk ayah tirimu. kamu harus beri mereka pelajaran. Mereka kan cuma takut sama... Bu, tenang. Kamu dan ayah tiri menikah lagi, aku mendukung. Krisis di perusahaanku. Masalah teratasi. Aku adakan pesta syukuran, kalian datang. Aku umumkan pernikahan kalian. Wah, luar biasa. Ini benar-benar kabar bahagia ganda. Terima kasih membantu mengatasi krisis ini. Aku ingin adakan pesta syukuran. Kamu datang ya. Sekalian aku kenalkan kamu ke keluargaku. Gimana? Tentu saja, boleh. Hore, dengan uang ini, tidak ada yang bisa meremehkan ayahku lagi. Dia menikah lagi. Bisa pilih siapa saja yang dia mau nikahi. Kita sampai. Kamu duluan ke pesta perayaan, aku balik ke kantor, ada yang harus diselesaikan. Oke. Kenapa sih kamu harus terus ngikutin aku? Anak-anakmu sudah bilang, mereka nggak setuju kita bersama. Penolakan mereka nggak berlaku. Putri sulungku bilang, hari ini kita bakal langsung tunangan di sini. Gimana? 20 tahun berlalu, kamu tetap nggak bisa lepas dari genggamanku. Cukup deh. Kita kan udah tua. Masih harus kayak gini romantis segala sih? Orang tua. Kamu benar-benar enggak tahu malu. Kakak besarku mengadakan pesta perayaan di sini. Orang luar berani datang ke... Si bangkrut pakai mobil pinjaman, serigala buntut besar. Tempat ini bukan tempat untuk bangkrut seperti kamu. Ini pesta perayaan yang diadakan kakak besarku dengan investasi ratusan miliar. Kamu pantas datang ke sini, betul? Kakak besarku itu ratu bisnis terhebat dengan kedudukannya. Kamu mau mencoba mendekat, nggak bakal bisa. Jujur saja, aku sebenarnya nggak mau datang ke sini hari ini. Ini semua karena ibumu. Mengikat saya ke sini. Bu, dia sudah bangkrut. Kenapa masih mau lengket sama dia? Iya, Bu, bikin malu kakak besar. Kalian anak durhaka, diam. Hari ini kasih tahu kalian. Saya ini, ibu kalian. Hanya dia yang saya mau nikahi. Sayangku, bukan si tua bangkrut itu datang, anaknya miskin. Ikut-ikutan juga? Dasar bocah nakal, kamu nggak tahu malu dibanding ayahmu, berani datang ke sini. Nak, kamu ngapain datang ke sini? Ini tempat kelas atas, nggak diundang nggak boleh masuk. Cepat. Pak, ini Lin Yumo yang memohon aku datang. Kalau bukan karena dia, aku juga nggak sudi ke sini. Luk Haoyu. Kamu jadi gila setelah aku putusin, ya? Sampai berhayal si bos cantik, dingin memohon kamu? Kakakku terkenal sebagai bos cantik berhati dingin. Dia memohon kamu datang ke sini? Benar-benar nggak tahu malu. Dasar bocah desa kecil. Masih sempat mimpi bisa kenal sama kakakku, ratu bisnis yang super keren itu. Kelihatannya kalian berdua emang bapak anak sejati, nggak tahu malu sampai left. Bukan aku. NAK, kita jangan sombong. Kalau ayah nggak bangkrut, itu masih masuk akal.
Siapa Lin Yumo itu? Bahkan aku aja nggak bisa ketemu dia, gimana kamu bisa? Ayah, aku nggak sombong kok, Lin Yumo itu naik mobil aku ke sini. Ayah kan nggak ninggalin kamu mobil, kan? Maksudmu sepeda sewaan, ya? Sepeda sewaan bisa dinaiki 2 orang? Ayah, aku baru beli Porsche. Ayah, aku sudah punya uang. Jangan khawatir, mulai sekarang, nggak ada yang bisa merendahkanmu lagi. NAK. Kita udah jatuh miskin, itu kita terima. Tapi jangan suka omong besar. Sudah cukup. Aku ke Lin Yumo sekarang, ya? Berhenti omong besar. Sepertinya aku harus bangkit cepat-cepat, biar anakku beneran jadi kaya. Kalau enggak, dia terus-terusan ngelamun gini. Hebat banget. Kamu kesini, aku bilang kamu duluan ke pesta perayaan? Nggak ada kerjaan, mampir lihat kamu aja. Cari. Aku cantik enggak? Pak Tua. Kakakku yang Terkenal cantiknya kayak bunga. Kasih tahu anakmu, jangan ngarep sama kakakku. Iya, lagian dia ngaca dulu deh, yang ngejar kakakku itu banyak banget. Tapi dia belum pernah sendirian di ruangan bersama pria. Makanya, orang-orang yang mau makan gratis tapi nggak tahu diri, segera angkat kaki dari sini. Pria yang aku nggak tertarik, kemungkinan besar nggak bakal dapat wanita lain. Belum tentu. Bagaimanapun, anakku bilang dia kesini karena diundang langsung oleh kakakmu. Siapa tahu? Mereka berdua lagi romantis diam-diam di belakang kita. Nggak mungkin. Kamu mau numpang hidup dari ibuku belum tentu. Masih mimpi anakmu numpang hidup dari kakakku? Kalau kakakku lihat anakmu, dia pasti nggak bakal melirik sedikit pun. Kalian dengar nggak? Di kantor. Kayaknya ada suara sesuatu. Aku mampir lihat kamu. Kayaknya suara laki-laki. Kamu lagi ngapain? Masukin tangan ke situ. Kenapa ada suara laki-laki di kantor kakak? Kok kayak suara Lu Haoyu? Kakak. NAK. Kakak. NAK. Lu Haoyu, kenapa kamu baru putus sama aku udah sama cewek lain? Pasti aku belum bangun nih, kok aku lihat kakak yang anti sama cowok, malah sama si tukang ngibul ini di kantor. Bukan, salah paham. Punggungnya gatal, aku bantu garuk. Ngomong kosong. Kamu udah di belakang kakakku terus masih ngeles. Kek. Dia ganggu nggak? Lihat gimana bikin jerat cowok mesum. Enggak. Dia nggak ganggu aku. Kakak besar, tapi dia jelas masukin tangan ke bajumu. Gimana mungkin dia nggak ganggu? Ya ampun, garuk-garuk gatal harus masukin tangan ke baju? Menurutku dia mau cari kesempatan. Anak nakal, garukin gatal ya garukin gatal. Kenapa kamu pegang anak perempuan? Ayah, aku nggak salah. Nggak pegang dia. Dia nyuruh masukin tangan. Kamu panggil dia ayah? Nah, kamu anaknya paman Lu. Iya. Ayah tenang, aku nggak menentang pernikahan keduamu. Selain itu, sekarang aku punya uang. Aku nggak bakal biarin orang lain merendahkanmu. Iya, Kak Senbang. Anak pertamaku, Yumo, dia pasti nggak akan menentang pernikahan kita. Tidak, aku nggak setuju kalian menikah. Aku nggak setuju kalian menikah. NAK, kamu kenapa? Kamu nggak demam, tapi kenapa? Bukannya dulu selalu Mama buat menikah lagi, kamu bilang nggak masalah sama Om Sembang, meskipun dia bangkrut. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Kalau Mama nikah sama Om Lu, lalu aku dan Haoyu, kan jadi saudara dong. Gimana bisa bersama lagi? Nggak bisa, aku mau nikah sama Haoyu. Maaf sedikit kecewa. Anda sama Paman Lu nggak cocok, batalin saja. NAK, dulu kamu nggak ngomong kayak gini. Kamu kena kerasukan sesuatu? Hai Teng. Kita berdua memang nggak cocok. Anak sulungmu juga nggak setuju.
Kelihatannya aku dan kamu memang gak berjodoh seumur hidup. Mama, pasti kakak nggak setuju. Kakak, bijaksana banget. Bener banget, MA. Pria tua bangkrut berani menggodamu. Dia punya niat buruk. Dia nggak pantas untukmu, MA. Iya, tepat. Kamu masih mau nikah lagi? Memangnya mama butuh apa dari kamu? Kamu marah karena usia atau tidak mandi? NAK, ibu tidak ingin menjadi wanita simpanan. Ini karena ibu. Diam. Siapakah putrimu? Tak tahu. SAY. Tidak mungkin. Bagaimana kalau ayah tidak akan menikahi Ibu Lin Han? Lu Haoyu dan Lin Yumo mungkin akan berakhir bersama. Dia akan jadi saudara ipar. Aku harus membuat ayah Lu Haoyu menikahi Ibu Lin Han. Kakak-kakak semua, Menurutku sih, Paman Lu dan Tante sebenarnya cukup cocok. Tunggu, kamu tadi menentang, kok sekarang setuju? Kamu ini siapa sih? beraninya ikut campur urusan keluarga. Menentang pernikahan kedua, tetap menentang. Kalian berdua keluar sekarang. Ayo cepat pergi. Wanita ini kenapa? Aku investasi 7 miliar untuknya, tapi malah menghalangi ayahku menikahi ibunya. Aku bilang, Nona Lin UMO. kamu kan generasi muda abad ke-21, kenapa bisa menentang pernikahan kedua orang tua? Meski perusahaan ayahku bangkrut, aku pasti bisa membuatnya bangkit kembali. Percayalah, aku pantas untuk ibumu. Jangan-jangan dia memberikan investasi sebesar itu. Bukan karena aku? Benar UMO. Aku percaya Kak Senbang, dia pasti bisa bangkit lagi. Tidak bisa ya, tidak bisa. Aku tegas gak setuju kalian bersama. Hai Tang. Mumpung anak-anak gak setuju. Aku juga gak mau mempersulit kamu. Aku gak mau ganggu kalian lagi. Aku pamit dulu. Jangan pergi, Bang Senbang. Bang Senbang. Bang Senbang, tunggu aku. Ada bapak dan anak yang gagal makan enak. Rencana manis mereka hancur. Otak kosong, makan enak, tanpa aku, grup Lin sudah habis. Dasar bajingan. Kamu benar begitu. Ayahku tidak pantas untuk ibumu. Orang bodoh ini kok nggak ngerti maksudku ya? Kalau bukan begitu gimana? Ayahmu yang sudah bangkrut itu masih mau coba mendekati ibuku. Kayak kodok mau makan daging angsa. Baik, kalau gitu. Kasih aku waktu 3 hari. Aku pasti bikin ayahku pantas buat ibumu. Dia ini bego banget, tipikal cowok. Kenapa nggak ngerti perasaanku? Kakak besar, jangan khawatir. Dia petani desa. Nggak percaya dia bisa nyelamatin orang berutang ratusan miliar. Mau nikahin ibu kita, mimpi aja nggak bakal kejadian. Aku nggak mau bapaknya nikahin ibu kita. Aku mau dia nikahin aku. Kakak, kamu bilang apa? Sudahlah, kalian keluar, orang-orang sudah. Pesta perayaan dibatalkan. Ayah angkat, kamu di mana? Aku dan San tahu ditahan di toko nomor 45 beberapa jam. Jangan-jangan kamu cuma pamer, nggak bisa beli mobil lalu kabur? Kalau iya, kamu bikin kita dalam masalah. Maaf, aku sibuk urus pernikahan ayahku sampai lupa kalian. Aku segera kembali. Ayah angkat, akhirnya kau datang. Ayah angkat. Aoyu. Kupikir kau bercanda, ternyata sungguh-sungguh. Banyak bicara, langsung bilang mau atau tidak. Tentu saja mau. Kalau mau beli mobil, tanda tangan di sini. Pergi sana. Aku tanda tangani untukmu. Terima kasih, Pak. Bukankah itu Tuan Lu yang baru saja bangkrut? Ada apa? Nggak bisa hidup dari wanita. Ngikutin ke sini. Mau minta maaf sama aku, ya? Ku tinggal tahu, aku sudah punya pacar baru. Lin Han. Tuan muda dari grup Lin, pewaris kaya beneran. Nggak seperti orang lain, takdirnya miskin seumur hidup. Kirain nemu ayah kaya raya. Ternyata, ayah malah bangkrut. Luck how you. Bener-bener musuh ketemu di jalan sempit. Lagi nemenin pacar beli mobil, ketemu kamu. Ngomong-ngomong, pacar kamu. Lumayan nih. Ih, berhenti dong. Apa bagusnya? Cuma mobil bekas biasa. Gue nggak tertarik. Kamu. Tidak apa-apa. Kita tidak debat orang miskin. Bagaimana? Suka mobil ini? Aku yang lihat duluan. Sudah aku coba nyetir. Tinggal bayar saja. Kamu cari di tempat lain saja. Hei, kamu. Mampu beli mobil ini nggak? Mereka berdua.
Itu dua anjingnya Lu Haoyu. Jangan bilang mobil mewah, sepeda aja nggak kebelikan. Kamu ini, Sukian. Wanita Matruyang Sukapilikaya. Aku kasih tahu kamu, kalau kamu ninggalin Haoyu, kamu pasti bakal nyesel. Aku bakal nyesel sama dia? Pacarku sekarang Tuan Lin, nyesel sama Lu Haoyu? Kamu dulu karena bangkrut. Masih belum bisa terima. Pura-pura jadi kaya untuk naik kelas. Sekarang bawa Liu Ming dan Santau ke showroom mobil, kamu benar-benar gila ya. Siapa bilang Abang Haoyu nggak bisa beli? Pagi ini Abang Haoyu malah baru beli mobil sport. Mobilnya ini cuma beda warna doang. Kalian gak takut lidah keseleo karena omong kosong, ya? Kalau bisa beli, makan kotoran. Lihat anak ini lapar banget, sampai jadi kucing kecil rakus, cuma gara-gara mobil ini. Aku beneran beli. Aku beneran beli. Lu Haoyu. Jangan kira bukti palsu nipu aku. Orang miskin, kamu pikir ini pasar sayur? Kamu tahu ini mobil apa? Porsche edisi terbatas, harganya 2 miliar. Ayahmu ngutang ratusan miliar, kamu masih berani ngomong besar? Omong kosong, pamer omong. Aku kasih tahu kamu, sekarang. Kalau kamu bisa beli mobil ini, bukan cuma dia. Aku makan kotoran, setuju? Kalian berdua bisa bersama. 20 juta saja. Ayo, Pak Manajer, pakai kartu. Kalian berdua, nanti pikirkan saja, mau makan, kotoran, ini dikukus atau dimasak kecap. Tunggu sebentar. Mobil ini aku ambil. Saya akan bayar. Berikan mobilnya pada. Jangan kasih dia. Tambah 1 juta lagi. Kenapa? Dengar tambah 1 juta takut? Salah paham. Tambah 1 juta. Terlalu sedikit, kan? Kenapa? 1 juta anggap sedikit? Iya, benar. Kamu tahu 1 juta besar kan? Lagian suka omong besar. Baik. Kalau begitu, aku tambah lagi. 1 juta. Aku tambah 3 juta. Lu Haoyu, terusin, tambahin. Oke. Kalau begitu, aku tambah 10 juta. Tuan 10 juta, Anda ingin tambah 10 juta? Kenapa nggak diizinin tambah? Tentu bisa, makin tinggi tambahannya, makin besar komisi aku. Asyik banget. Itu siapa? Adiknya Yumo, kan? Aku cuma nambah 10 miliar saja. Jangan bilang kamu ciut nyali. Aku, cut. Ngaco aja kamu. Aku mikir, cowok yang numpang hidup, apa yakin bisa bayar? Jangan-jangan kabur nggak bayar. Iya, keluargamu udah bangkrut. Dari mana uang beli mobil? Kalian tinggal di lautan ya? Ngapain ngurus? Gue punya banyak duit. Duit gue dari mana? Gue kasih tahu. Lagian, lo bukan istri gue. Gue tambah 10 juta. Gue tambah 20 juta. 62 juta, Tuan Lin, gimana dengan Anda? Mau tambah lagi nggak? Tambah. Kok mahal banget? Kalau kakak tahu. Aku pasti dipukul habis-habisan. Jangan bertele-tele, aku kasih angka. 8 miliar 888 juta. Hanya untuk keberuntungan. Apa? 8 miliar 888 juta, Pak, serius? Kamu sakit ya? Mobil 20 miliar, kamu beli 8 miliar 800. Terus kenapa? Aku cuma cari keberuntungan. Tuan Lin, demi cewek di pelukanmu, masih mau tambah? Tambah apanya? Biar dia makan omong kosong saja. Pergi makan kotoran saja kamu. Lu Haoyu. Kamu punya uang cukup nggak? Kok tawar harga dan manajer, cek saldo dia. Nggak percaya dia punya uang itu. Sebelumnya upgrade kelas pun Tuan Lu, bisa cek saldo dulu? Saya sih nggak masalah. Cuma terlalu ribet aja, langsung bayar saja. Ayo, langsung swipe kartu sekarang. Tunggu sebentar. takut kartu kreditnya gak kepake? Ketahuan deh. Drama banget sih kamu. Mobil ini. Aku juga mau. Yang ini 20 miliar, totalnya jadi 108 miliar. Gak bisa, gak bagus angka. Gimana kalau kasih diskon 18? Diskon apaan? Yang ini aku juga mau tawar. 88,8 miliar. Aoyu. Ayah angka. Eba Sekali.
Ayanka, bu quand tu as lu. Ayo kita gesek kartu sekarang, mari ke sini. Kalian apa, sakit ya? Gila. Kalian semua gila. Tunggu sebentar lagi. Ada perintah lain, Pak? Kukira kamu cari alasan karena tak punya uang. Aku cuma takut ada yang ingkar janji, gitu. Jangan menyusahkan kalian. Jika pembayarannya berhasil, kamu ambil sumpit keluar dari toilet. Biar aku rekam video. Dialognya cuma, aku kenyang banget. Aku nggak percaya kamu bisa bayar ini. Gesek kartu. Oke. Rp1.776.000.000, pembayaran berhasil. Anak ini benar-benar kaya. Dari mana kamu dapat uang? Pembelian 1,77 miliar berhasil. Pengembalian tunai 100x, 7,6 miliar masuk. Mantap. Promo pengembalian tunai 100 kali lipat dari Tianting Loan. Beberapa triliun ini cukup dipakai. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Untuk kalian berdua, Tuan. Ayah angkat. Kamu adalah ayah angkatku. Ayah angkat, aku pasti akan terus ikut denganmu. Aku juga sama. Mulai sekarang, orang tuamu adalah orang tuaku. Urusanmu adalah urusanku. Istrimu adalah istriku juga. Caca qui part. Aku juga sama. Tuan, kartu Anda. Terima kasih sudah memberi saya penghasilan sebanyak ini. Boleh tambah kontak WeChat Anda? Kalau sempat, saya traktir makan. Makan sih nggak usah. Lain kali beli mobil, saya tetap cari kamu. Pasti harus cari saya ya. Sebenarnya ada apa ini? Keluarga Lu Haoyu sudah bangkrut? Sialan. Ayahnya Lu Haoyu pura-pura miskin depan saya. Kalau tahu sebelumnya, saya pasti bertahan lagi. Haoyu, ini salah paham. Saya. Kamu apa? Hampir lupa kalian. Kalian mau makan kotoran dikukus atau direbus? Cepetan pergi. Masa kamu benar-benar mau makan kotoran? Ayo pergi. Keluarganya bankrupt? Dari mana mereka Nggak mungkin. Perusahaan Luzenbank bahkan sudah ada pengumuman bangkrut. Pasti Lu Haoyu menyuap karyawan toko untuk akting. Baiklah, biarkan dia puas akting kali ini. Kalau nanti dia berani pamer kaya lagi, lihat saja cara aku membongkarnya. Haoyu, figur penting, Direktur Wang menyampaikan. Bahwa di gedung ini Ada acara lelang. Punya waktu? aku ngajak kamu ikut. Lelang? Itu kan tempat buat habisin banyak uang. Pakai waktu terakhir di Tianting pinjaman. Kirim alamat ke aku. Jemput ayah, terus langsung ke sana. Oke, sampai ketemu malam. Ayo, ikut ayah ke acara lelang. Kalau kalian suka barang apapun, aku yang bayar. Serius, ayah angkat? Ayah angkat. Aku sayang ayah. Enyah. Nak, lelang ini bukan untuk kita. Perusahaan saya bangkrut, tidak punya uang. Kenapa kamu bawa saya ke sini? Pak, tenang aja. Bapak nggak punya uang, saya yang punya. Ayo. Duduk di mana? Di sini? Duduklah, Pak. Yumo, tertarik barang mana hari ini? Aku beliin semua buat kamu. Kalau mau bikin ayah saya menikah lagi, saya harus bikin Lin Yumo senang dulu. Semakin senang dia, semakin dia mendukung ayah saya bersama ibunya. Sepertinya, Dia masih peduli padaku. kalau begitu, tidak boleh sampai ayahnya bersama ibuku. Paclu. Kakakku Lu sangat hebat, katanya. Hari ini, semua barang lelang. Semua bakal dia menangkan. Dia itu cuma kebetulan beruntung, masih berani merasa punya kemampuan. Berpikir bisa mendapatkan tidak tahu diri. Dulu di toko 45, di bengkel 4S. Cari pegawai buat akting jadi anak kaya. Kelihatan beneran, padahal keluarganya sudah. Jangan pura-pura besar kepala, oke? Bisa nggak direkam? Bukan cuma ngomong doang. Harus ada bukti nyata. Kak, kamu percaya sama orang kayak gitu? Duit dia nggak ada apa-apanya dibanding bulu kaki gue, Kak. Aku percaya sama siapa. Nggak usah ikut campur. Bukan kakak. Mangor Matitamu, c'est la Madatant.
Acara lelang kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Wang Group. Siapapun yang memenangkan lelang terbanyak akan mendapatkan kesempatan makan malam bersama ketua. Ketua Wang Group adalah pemimpin utama perusahaan di Sia saat ini dan orang terkaya di negara tersebut. Perusahaannya tak terhitung. Teratama dalam industri saham. Itu benar-benar kelas 1. Makan malam bersama Tuan. Itu pasti luar biasa. Perusahaan di bawah naungannya dapat berkembang lebih jauh. Harus ambil peluang ini, jangan dilewatkan. Berikutnya, lelang akan resmi dimulai. Sekarang kita tampilkan barang lelang pertama hari ini. Liontingyok Guanyin Dynasty Song. Bentuknya indah, pengerjaannya luar biasa, garisnya halus dan mengalir alami. Ukiran Yang Teliti Dan Maïr, Adalama Karya Lanka Yang Berni Letingi. Lion Jaik ini Sungge Cantik. Yumo, barang ini nggak pantas buatmu. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Nanti aku beliin yang lebih mahal buatmu. Akan kubelikan yang lebih mahal untukmu. Kalau nggak mampu ya bilang aja, jangan sok bicara alasan sok mulia. Kak, kalau kamu mau, nanti aku belikan. Harga awal 30 juta, mulai menawar. 32 juta. 32 juta sekali. 40 juta. Wah, keren banget. 40 juta sekali. 45 juta sekali. 50 juta. Baik, tuan ini menawar 50 juta. 50 juta sekali. 50 juta dua kali. 50 juta, terjual. Selamat untuk Mendapatkan koleksi. Selama. Sebentar lagi akan kubawa untukmu. Gak usah, pakai uangku beli barang, kamu pinter, ya, kalau kamu benar-benar nganggur. Mending luangin waktu lebih banyak, tidak keluar untuk urusan yang lebih baik dari apa. Kakak aku. Kenapa kamu ketawa? Di lelang aja gak berani nawar, ngapain dateng ke acara lelang? Barang ini gak menarik buat aku. Kamu simpan aja sendiri. Aku gak butuh itu. Teruslah pura-pura, ayo pura-pura sampai selesai. Ayo cepat kita pergi. Barang-barang ini, kita nggak punya uang buat beli. Pak, tenang aja. Berikutnya barang kedua. Porselen Ming, Gui Guzi turun gunung. Harga awal, 60 juta. Silakan mulai lelang. 70 juta. 70 juta. 80 juta. Anak muda. Kalau tak punya uang lelang, pergi saja, jangan ambil tempat. Siapa bilang aku nggak punya uang? Barang ini nggak menarik buatku. Lagi pula, vas biru putih ini terlalu murah. Terlalu murah. Anak muda, kamu ngomong apa? Ini barang asli Gui Guzi turun gunung, harga awalnya miliaran. Kamu bilang terlalu murah, nggak salah dengar, kan? Betul banget. Dulu keluargamu belum bangkrut pun belum mampu beli. Sekarang bangkrut malah bilang terlalu murah. Bikin ketawa. Ayah Benair. Percaya nggak percaya, kalau aku mau, mangkok buat makan pun bisa pakai porselen biru dari dinasti Yuan. Lu how you? Kamu ngomong begitu di depan orang lain oke, tapi kamu miskin, masih sok bilang bisa pakai mangkok porselen biru dinasti Yuan buat makan. Jangan omong kosong, bisa? Kamu keluarganya bangkrut, sok pamer di depan orang-orang yang tahu situasimu. Gunanya apa? NAK. Aku nggak tahu kamu gimana. Masa iya? Ayo pergi cepat, jangan malu di sini. Pak, tenang aja. Anakmu bilang ada uang, pasti ada uangnya. Itu Om Lu. Percaya aja sama Bang Lu sekarang hebat banget. Uang segini kecil buat dia. Kamu. 80 juta sekali. 80 juta dua kali. 80 juta tiga kali. Terjual. Selama Kepada Bapakini. Selama. Lu Zhenbang, kamu lebih tua dariku. Kamu sebaiknya nasihati anakmu. Kalau gak punya uang, jangan sok pamer. Nanti malu sendiri. Bener gak? Gak bisa dibilang gitu juga. Kadang, orang miskin cuma pengen gaya aja. Lu Haoyu, foto bareng, guru bijaksana turun gunung. Jadi, pas keluar, kamu bisa pamer-pamer dikit. Gak usah pamer segala. Ini barang, gratis pun aku gak mau. Kamu terlalu ke bawah suasana. Gratis pun gak mau, berasa miliarder? Benar banget, miskin tuh kadang cuma bisa mimpi. Jangan terlalu ngelantur deh. Barang biasa kayak gini. Pas banget buat bikin acar, bukan barang mahal juga. Berani ngomong, tapi aku tak berani. Ini lelang, bukan tempat pamer kebohongan. Iya benar. Bahkan sebelum bapakmu bangkrut, dia nggak berani ngomong begitu. Bapak nggak bisa beli, bukan berarti gue nggak bisa. Macan nggak jadi kucing. Gue anak bapak. Gue lebih hebat dikit dari bapak. Nggak salah kan? Lin Han.
Aku sudah bilang. Kalau di luar, jangan terlalu sempit pandangan. Kalau tidak, entah kapan, kamu bisa tersandung masalah besar. Kakak, kamu sudah dibohongi orang ini. Apa status dia? Dewa saham? Barang koleksi ketiga. Sangat langka. Gelang giok putih dari dinasti Han. Dibuat oleh pengrajin terbaik dengan giok putih kualitas tertinggi. Dipahat dengan sangat indah. Merupakan harta karun yang tiada duanya di dunia. Yumo. Gelang ini cocok. Akan dilelang dan diberikan padamu. Gelang giok putih ini, itu milik keluargamu, kan? Tak kusangka keluarga yang sebesar itu bisa bangkrut begitu saja. Gelang giok putih sampai dilelang. Benar kan? Dulu aku panggil kamu Pak Lu, sekarang mungkin harus panggil kamu Lu kecil. Nggak bisa mempertahankan bisnis, tiap hari sibuk beramal, kasih uang ke miskin. Itulah akibatnya. Lu Haoyu, tadi kamu sombong banget bilang mau beli semua barang milik keluarga. Ayo beli. Cepetan beli dong. Kata-katamu kali ini benar juga. Barang ini akan aku ambil. Aku datang ke sini. Khusus buat barang ini. Anakmu serius, barang ini pasti dia ambil. Keluarga kamu utangnya ratusan miliar, pakai apa mau beli? Ya. Itu anakmu, keluarkan uang, bantu sedikit. Anak, kamu ngomong apa sih? Kita mana punya uang buat beli barang ini? Apa kamu lupa? Aku sudah bangkrut, kamu juga bukan anak orang kaya lagi. Pak, tenang. Aku beli gelang giok putih ini tanpa uangmu, aku punya sendiri. Kamu punya uang? Uang dari mana? Papa nggak bisa kasih kamu uang. Kamu bukan anak kaya lagi. Mereka cuma pakai trik untuk memprovokasi kamu. Jangan sampai terpancing. Santai saja. Bukankah anakmu bilang, ayah hebat, anak juga hebat? Biarkan dia angkat papan, siapa tahu dia lebih kaya dari... Betul sekali. Siapa tahu anak kamu itu terkenal sebagai dewa saham, beli barang ini pasti cuma uang receh. Cuma uang kecil. Kalian boleh hina saya, tapi jangan sakiti anak saya. Anak saya masih kecil. Jika dia menanggung utang besar, bagaimana hidupnya nanti? Sekarang kita mulai lelang, harga awal 1 miliar. Silakan tawar. 1,5 miliar. 1,5 miliar sekali. 2 miliar. 3 miliar. Sekali. Masih ada yang tawar? 3 miliar. 2 kali. Lu Haoyu. Mana nyalamu? Mau beli barang keluargamu? Angkat papanmu. Kenapa kamu nggak angkat papan? Angkat papan supaya bisa beli barang ini. Lin Han, apa maksudmu? Kamu pikir anakku benar-benar bodoh? Dengar ini. Barang ini. Keluarga kami mau beli ya beli, nggak mau yang nggak beli. 3 miliar. 5 miliar. Nah, kamu mau ngapain? Kamu tahu nggak? Kita nggak punya uang buat beli barang semahal ini. 5 miliar. Mau habiskan seumur hidup bayar utang itu. Haoyu, kamu punya uang. Tapi barang ini terlalu mahal. Ini buat kamu. Harganya nggak masalah. Nggak nyangka. Di zaman sekarang masih ada orang yang rela bangkrut demi pamer. Benar-benar dunia ini makin rusak. Bukannya benar begitu? Sekarang aku agak kagum sama bocah ini. Dia berani banget. Kalau aku nggak punya speser pun, langsung minta 5 miliar. Aku sih nggak berani. Dasar miskin, nggak punya duit mau deketin kakakku. Hari ini aku nggak bakal biarin. Saya bilang, semuanya dengar. Cuma 5 miliar doang, ya ampun. Serius harus segitu lebaynya? Ngapain bengong? Ada papa. Santai dulu. Dulu kamu kan orang kaya berpengaruh. Santai. Santai pakai apa? ITU. Anak saya masih muda dan kurang pengalaman. Tadi asal ngomong harga. Bisa gak diabaikan saja? Pak. Rumah lelang, keputusan tak disesali. Dengar-dengar katanya anak itu suka. Dulu dengar cerita, belum pernah lihat langsung. Hari ini saya lihat sendiri. Luke Zhenbang, kalau dia nggak bisa diandalkan, putuskan hubungan ayah anak. Cari waktu punya anak lagi, gimana? Kak, nanti pas lihat dia nggak bisa bayar, kamu bakal tahu seperti apa aslinya dia. Lao Lu. Bagaimanapun dulu kita ini partner bisnis. Kali ini anggap saja aku bantu kamu. Saya yang kasih penawaran 5,5 miliar. Itu Pak Li sudah keluar.
Dulu, Lu Zhenbang dan Pak Li ada hubungan baik. Hari ini demi membantunya, sampai rela mengeluarkan lebih dari 5 miliar. Terima kasih, Pak Li sudah bertindak. Kalau nanti ada hal yang memerlukan saya pasti akan lakukan apapun. Tak akan mundur. Tidak perlu. Aku tahu kamu berhati baik. Setiap tahun kamu selalu membantu anak-anak di daerah miskin. Anggap saja aku bantu anak-anak itu. Ini tanda terima kasih untukmu. Terima kasih, Pak Li. Kali ini, beruntung sekali Pak Li yang menolong. Nak, kamu jangan angkat papan lagi. Camus. Memalukan keluarga. Punya anak seperti itu. Kalaupun tidak bangkrut. Cepat atau lambat bangkrut. Sebagai ayah, kamu harus lebih mendidiknya. Pak Li benar, saya mengerti. Mulai sekarang, saya pasti akan mendidiknya dengan ketat. Kalau bukan karena bantuan Pak Li, Zhenbang, kamu sudah tamat. Betul sekali. Untung saja Pak Li berhati baik. Kalau tidak, Anakmu, cucu dan cicitmu, semua generasi itu harus bayar utang. Kalau bukan karena kalian memanasinya di sebelah, mana mungkin dia berani asal angkat papan? Pak, saya angkat papan bukan karena dorongan orang. Saya ingin mengambil kembali semua yang hilang dari keluarga kita. Lagi pula, gelang ini juga sebagai hadiah buat anak perempuan ibu tiriku atas nama kamu. Sudah, jangan ngomong lagi. Keluarga kita sudah bangkrut. Sekarang bisa bertahan hidup saja sudah bagus. Sekarang bukan lagi masa-masa punya banyak uang. NAK. Dengar kata ayah. Jangan asal angkat papan lelang. Dengar kata ayah. 5,5 miliar. Sekali, benda ini akan diambil oleh Pak Li. 5,5 miliar. 2 kali. Kalau Pak Li turun tangan, siapa bisa melawan? 5,5 miliar. 10 miliar. NAK. Kamu ngapain sih? Kok angkat papan lagi? Kamu bikin aku pusing nih. Pak Li saja sudah bantu, tapi dia malah nggak terima, masih aja angkat papan. Ngira ini masih seperti dulu sebelum bangkrut? Padahal waktu belum bangkrut aja. Keluarin uang tunai 10 miliar. Rantai keuangannya pasti udah putus deh. Benar-benar bikin kesal. Aku, Lu Haoyu, selalu bertindak tegas dan cepat, tanpa ragu. Aku malas berdebat sama kalian. Kamu, langsung putuskan saja untukku. Aku dukung Bro Lu sepenuhnya. Siapa berani lawan dia? Bro Lu hebat. Kamu memang suka cari panggung. Kalau begitu, aku biarkan kamu tampil. Aku nggak mau urusin ini lagi. Aku Lilau. Ayah. Kalau anakku bilang bisa bayar, sudah pasti dia mampu bayar. Kita tidak butuh belas kasihan dari siapapun. Camus. Baiklah, coba aku lihat. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Enak punya anak berbakti seperti ini, pasti bikin orang tua susah. Tuh kan, baru mulai udah kelihatan. Semua orang sudah Betul sekali. Lu Zhenbang. Kamu dibuat susah oleh anak hebatmu sendiri. Lu Zhenbang, aku baru sadar sekarang, aku benar-benar sedikit kagum sama anakmu. Sampai sejauh ini, dia masih bisa setenang itu. Kalau aku sih, pasti nggak bisa. Kagum banget. Benar juga, cuma agak sedikit bikin capek. Kali ini, Zhenbang, setengah hidupmu ke depan mungkin nggak bisa angkat kepala lagi. Bec. Karena pria ini menawarkan 10 miliar. Sekarang 10 miliar. Pertama. 10 miliar, kalau aku sih. Belum tentu aku bisa bayar. 10 miliar. Kedua. Ini sekali harus keluar tunai 10 miliar. Kalau enggak, jadi utang seumur hidup. Anak nggak bisa bayar, cucu yang bayar. Cucu nggak bisa bayar, cicit yang bayar. 10 miliar. Ketiga. Aku tawar 20 miliar. Pak Wang Anda datang sendiri? Maaf tidak bisa menyambut Anda dengan baik, Pak Wang. Saya mau lihat perkembangan lelang ini, sekalian beli beberapa barang untuk hadiah. Pak Wang, jika Anda ingin barang apa, saya bisa memberikannya. Tidak perlu. Uang kecil tidak masalah bagi. Baik. Oh ya, tadi saya tawar 20 miliar. Masih ada yang ingin melawan? Saya mau. Bukan saya beli barang. Kamu beli apa? Beli barang aneh apa? Jangan bilang kamu tak punya uang. Kalau punya uang, kamu bisa lawan Pak Wang.
Pak Wang itu pemimpin besar di negara kita. Dulu aku bisa adu argumen sama dia. Tapi sekarang, kalau dia nggak mood, aku kasih tahu kamu. Di negara ini kita berdua nggak akan punya tempat berdiri. Anak, jangan carry masalah biraya. Dengar kata ayah, oke? Maksudku, aku sama sekali nggak takut sama dia. Kamu mau mati, ya? Pak Wang itu ada di situ. Kalau mau mati, kasih ayah cucu dulu, baru mati. Om, jangan tutupin. Kalau ditutup nanti nggak bisa napas. Siapa yang urus kamu nanti kalau tua? Itu bikin sesak napas. Kamu baik-baik saja? Mereka itu siapa? Sekelompok orang miskin. Di pelelangan, mereka sok gaya. Jangan pedulikan mereka, Pak Wang. Kenapa orang terlihat familiar? Kenapa dia mirip Dengan orang yang pernah menyelamatkanku. Pak Wang? Kami tidak terkait dengan mereka. Kami tidak bersala, jangan salahkan kami. Ya, kami memang tidak ada hubungan. Dua ayah dan anak itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kami. Akun itu menunjukkan nama seorang pria muda bernama Lu Haoyu. Ini. Kamu adalah. Ternyata. Minta sekretaris cari tahu hubungannya dengan Lin Yumo, lalu undang Lin Yumo ke acara lelang. Dia juga datang. Maaf Tuan Wang. Anak saya ini masih muda dan kurang pengalaman. Tolong jangan salahkan dia. Haruskah aku menyalahkanmu? Dia. Barusan saya tawar 2 miliar. Ada yang mau nawar lebih tinggi? Bantu saya bawa ke sini. Saya langsung kasih ke dia. 2 miliar. Deal. Pak Wang, hadiah untuk si Zirang? Barang semahal ini, kasih ke siapa? Un tu Koronyang Sanga Berjaza Bajiseya. Tampadia, Seya Suda Keilongan Segalanya. Hanya saja, saya nggak tahu apakah hadiah sederhana ini dia akan suka. Menerima pujian ini suatu kehormatan. Orang ini luar biasa. Pak Wang, bolehkah saya ikut menemui dia? Tidak perlu. Saya akan mengantarkan ini langsung kepadanya. Berikan barang. Kamu boleh pergi sekarang. Saya malas berurusan lagi. Uangmu tidak ada apa-apanya dibanding saya. Habis sudah, anak Lu Zhenbang memancing kemarahan Pak Wang. Beliau sangat marah. Benar, Lu Zhenbang kena sial gara-gara anaknya. Inilah yang disebut cari masalah sendiri. Tuan Lu, ini sedikit tanda pengormatan, mon diterima dengan senang hati. Bukan. Pak Wang. Anda bilang orang yang berjasa itu dia. Pak Wang, apa Anda salah orang? Dia tak mungkin jadi orang berjasa untuk Anda. Siapa Koronyang Berjaza Tuku? Perlu nggak aku jelasin ke kalian berdua? Nggak perlu tapi. Kurang paham. Kamu nggak paham. Ini urusan kalian berdua. Pak Lu sangat membantu saya. Pak Lu. Lelang kali ini sudah mendekati akhir. Entah apakah Anda punya waktu untuk mampir ke rumah saya. Pinjaman surgawi selesai. Total pengembalian aset mencapai 1 triliun. Setelah ini, Tidak akan lagi mendapat pengembalian 100 kali lipat. Habis sudah. Kalau aku berhasil membeli ini senilai 1 miliar, aku dapat pengembalian 100 miliar. Ini, si Bos Wang. Hentikan dengan 20 miliar. Tapi ya sudahlah, 1 triliun, cukup juga buat dipakai. Lupakan saja. Aku terima niat baikmu. Tapi ke rumahmu, aku lewat ya. Nanti aku mau jalan-jalan. Oke, paham. Hadiah sudah aku serahkan. Kalau begitu, aku nggak ganggu lagi. Begini. Ini kartu namaku. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Calo Bejitu, Seya Pami. jangan repot-repot, jangan repot. Haoyu, gimana kamu kenal Pak Wang? Relasi bagus, jangan lupa Paman Kian MU. Betul sekali. Waktu kecil, Paman Li pernah gendong kamu. Sekarang kamu terhubung dengan Pak Wang. Kalau sukses, jangan lupa sama Paman Li ya. Baik. NAK. Gimana caranya kamu kenalan sama Pak Wang? Kamu bahkan jadi pahlawan baginya. OM Lu. Kita kan sudah bilang sebelumnya. Sekarang Kak Lu kita luar biasa. Tapi kamu nggak percaya. Iya, betul. Percaya apa? Kenal Pak Wang aja merasa sukses? Pak Wang cuma mau memutus hubungan. Ngerti nggak? Memutus apa maksudnya?
Apa maksudnya? Menurutku, Pak Wang kasih hadiah mahal itu buat memutus hubungan. Hadiah mahal itu jelas biar hutang budi lunas. Kalau hutang budi selesai, orang langsung menjauh. Barang 2 miliar, apa masih belum lunasin budi? Tapi tadi Pak Wang. Ngajak ke rumahnya. Itu cuma basa-basi, masa kalian percaya? Oh gitu ya. Kalau begitu, nggak ada HOU, kerja yang benar ke depannya. Paman tidak ada apa-apa yang butuh bantuanmu lagi. Itu Aoyu. Kalau tidak perlu, jangan cari Paman Li lagi. Sebenarnya Paman Li juga cukup sibuk setiap hari. Orang-orang ini terlalu realistis, ya? Yumo, Gelang ini cocok untukmu. Aku berikan padamu. kita tidak usah ngobrol dengan mereka. Ayo pergi. Bukan kamu. How you? Besok ikut aku pulang ke rumah. Ketemu sama ibu kita. Ketemu ibu kita. Ibunya mau nikah lagi sama bapakku. Jadi beneran dia itu. Ibu kita juga. Anak kaya sok pamer. Rainmu sayang, kangen aku nggak? Jangan panggil aku begitu. Kamu mengikutiku. Nggak. Kamu itu menarik banget. Mau nggak lihat juga nggak bisa. Orang ini siapa? Cowok berminyak yang ganggu aku. Aku nggak kasih dia harapan, tapi dia ngikutin aku. Mengerti. Cowok ini siapa? M'intrigue? Cari cowok pura-pura jadi pacarmu. Bikin aku cemburu, kan? UMO. Udah deh, jangan keras kepala lagi. Kamu. Kamu janji sama aku, ikut aku bisa bikin nilai perusahaanmu naik berkali-kali lipat dalam sekejap. Gimana, setuju nggak? Aku nggak suka kamu, nggak mungkin bersama kamu. Gimana aku hidup dan jalani hidupku, itu urusanku. Tolong jangan ganggu aku lagi. Lin Yumo, apa aku masih harus sopan sama kamu? Terus terang, aset kecil perusahaanmu itu aku nggak minat. Pewaris utama keluarga O, aku bawa bunga cari kamu. Itu sudah cukup menghormati kamu. Kamu coba paksa aku lagi. Calo Camus Paxa. Akubakal se bar semu ayang dulu. Waktu kamu godain aku. Kamu gila ya? Kapan aku godain kamu? Perkaya, aku masih punya screenshotnya. Lihat nih. Ini. Ini bisa jelasin apa? Nama kecilku, Pagi, tertulis di atas. Ini cinta. Saint Akita. Kamu berani menyatakan cinta padaku. Itu cuma lagu. 2 kalimat itu cuma lirik biasa. Mana mungkin aku tahu nama kecilmu? Udah nggak usah jelasin lagi. Sampai segitunya kamu usaha buat godain aku. Ngasih kode sama aku. Aku akui, kamu berhasil. Kenapa aku gini banget sih? Jiwa aku sampai ke bawah. Setelah melihatmu, baru tahu. Karena aku mencintaimu, Yumo. Sudah cukup. Jangan uji aku, mari bersama. Apa yang kamu lakukan? Tidak punya malu sama sekali. Kamu muncul dari tong sampah mana lagi kali ini? Aku mengerti sekarang. Kamu pikir menyelamatkan seorang putri bisa membuatmu berubah dari kodok menjadi manusia. Sampa. Iya, kecil dan manis. Aku pacarnya. Dengar ini, dengan receh di kantongmu, masih mimpi menikahinya? Gak akan pernah. Sudahlah, kita pergi saja. Beranti. Lu. Keluarga lu bangkrut. Semua orang sudah tahu. Masih mau gaya di depan aku? Lin Yumo, dengar ini. Kalau terus sama dia, kamu gak akan pernah maju. Ikuti aku, masa depan di sini. Hari ini, aku datang dengan penuh ketulusan. Lihatlah. Romantis sekali, sangat indah. Langit dipenuhi ini. Semua orang di kota bisa melihatnya. Ini benar-benar megah sekali. Berapa banyak drone yang digunakan untuk ini? Yumo, ini aku siapkan khusus untukmu. 1 juta drone. Suka gak? Saya habiskan 1 miliar. Mulai sekarang, di sudut manapun kota ini, asal kamu mendongak, kamu bisa lihat cintaku untukmu. Di mana-mana. Ini luar biasa indah. Ini hebat. Yumo punya pengagum seperti Chen Xiao bikin iri.
Yumo, kenapa belum terima dia? Pria setia seperti Chen Xiao langka dan sulit ditemukan. Benar, tanpa kesetiaan Chen Xiao, siapa yang habiskan 1 miliar untuk ini? Formasi drone yang megah. Gimana menurutmu? Kamu merasakan ketulusan aku, mau ikut aku pergi? Tenang saja, kalau kamu mau bersama aku pasti tidak akan ada hubungan lagi dengan wanita lain. Aku hanya akan setia sama kamu. Kamu adalah satu-satunya untukku. Dua dunia sudah berubah hati. Sulit untuk kembali seperti dulu. Oh Hudson. Berapa kali aku bilang, sikapku padamu tidak akan berubah. Kita tidak akan pernah Lin Yuemo, udah berbuat banyak untukmu, berani nolak aku? sakit. Hari ini harus setuju. Nggak mau ya tetap harus mau. Pergi sana. Aku. Jangan ribut sama orang kaya gini. Nggak apa-apa. Aku cuma nggak tahan sama orang yang miskin sampai-sampai cuma bisa main drone, tapi di sini malah sok pamer. Kamu bilang aku lelaki busuk. Lihat dirimu dulu. Juga lihatlah, Tuan Muda Chen itu salah satu konglomerat di kota kita. Kamu berani ngomongin dia? Lihat diri sendiri dulu. Menurutku kamu cuma iri karena dia kaya. Orang seperti ini, tanpa kemampuan tapi masih pamer. Malu untuknya. Kalian sudah bikin Tuan Muda Chen marah. Lihat bagaimana kalian selesaikan. Aku kasih tahu kalian, hari ini, Lin Yumo, harus ikut aku pergi. Kalau tidak, aku akan buat keluarga kalian. Keluarga hancur. Keluarga hancur. Kamu yang beli 1 juta drone. Gini, aku bantu kamu hemat uang. Gak usah mendarat, aku jatuhin semuanya. J'as-tu un aja. 1 juta itu sebesar apa? Kamu seperti kodok di dasar sumur. Kamu tidak percaya, tidak terima. Cuma bilang, jatuhin atau... J'as-tu un. Aku suruh kamu jatuh, silakan pukul. Aku hitung untukmu. 1 juta unit, sehari pukul 100 unit, butuh lebih dari 20 tahun untuk selesai. Pukul saja kalau mau. Sudah, ayo pergi. Jangan ribut dengan orang. Tenang, lihat aku. Pak Wang, banyak drone di langit, mengganggu pandangan. Segera jatuhkan untukku. Tuan penolong, Akan aku kerjakan sekarang. panggil orang, ajak anak buahmu. Bawa pel dan sapu, pukul bersama-sama. Lihat apakah bisa menjangkau. Yakinkah mau jatuhkan? Nanti jatuh. Kamu gak merasa kasihan, kan? Aku cemberut, aku cucumu, loh. Oke. L'agi pura-pura. Cepetan deh kamu. 1. Nggak ada apa-apa di sini. Gagal gaya nih. Pria menyebalkan, kamu masih aja. Semua hancur. Gimana caranya bisa kayak gini? Drone Seiya. Abi Semua. Saya habiskan 1 miliar buat beli 1 juta unit drone. Kamu malah jadikan itu kembang api. Bukan, kamu setuju saya pakai. Saya tanya, kamu bilang terserah. Sekarang kamu marah, apakah kamu merasa saya kurang? Terserah? Aku bakal habisin Camus. Cuma drone segini aja kok lebay. Kamu itu pelit, pelit banget lagi, tapi gaya sok tajir. Aku peli. Aku keluarin 1 miliar ungkapan cinta. Ke kamu aja masih pelit. Kalau kamu beneran mau ada pengakuan di bawah bintang-bintang, beli satelit dong. Biarkan satelit di luar angkasa membentuk pola memikat untukmu, biar semua orang di dunia melihatmu kasih tanda cinta. Ini begitu romantis, pakai drone buat apa? Nggak kelas, terlalu pelit. Bukan, bro. Kamu mau denger 1 satelit aja butuh miliaran. Puluhan miliar, dan Satellite yang casa mange luar kankaya, yang kitalia kumatiti kesil. untuk bikin efek yang kamu mau, butuh ribuan satelit. Seluruh dunia pun nggak cukup. Kamu tahu biayanya, uang nggak cukup. Negara lain nggak mau jual ke kamu. Jujur-jujuran aja, hal ini di dunia nggak ada yang bisa lakukan. Maaf. Aku bisa. Aku bisa. Kamu ngapain? Aku nggak tahan. Hampir mati ketawa. Pacar Lin Yumo datang buat stand up komedi? Kocak banget.
Bilang mau beli semua satelit di dunia buat nembak cewek. Orang normal mana bisa ngomong gitu? Mending cepat periksa ke rumah sakit deh. Hei, lu, denger nggak? Kalau aku jadi kamu, mendingan tabrak kepala ke tembok aja, biar nggak bikin malu di sini. Mulai pamer lagi, ya? Pasang kembang api lagi, bilang aku. Itu satelit. Aku tanya, kalau aku bisa cari satelit, kamu gimana? Kalau kamu bisa, aku sujud panggil kamu ayah. Nggak, aku nggak punya anak kayak kamu. Jangan ngomong ngaco. Aku bilang, kalau kamu nggak bisa lakuin ini, kamu nggak cuma harus ganti rugi uang drone, tapi juga harus sujud minta maaf sampai aku puas. Setuju? Kamu juga sama? Sujud sampai aku puas? Deal. Sudah selesai. Tutup matamu. Saat kamu buka mata lagi, seluruh alam semesta akan bersinar untukmu. Ini. Sangat romantis, indah sekali, semua bintang di langit ini. Melihat pemandangan seperti ini seumur hidupku, sudah cukup. Kemiskinan membatasi imajinasiku. Bagaimana ada orang yang bisa melakukan hal seperti ini? Bukan main. Masih nggak percaya ya? Menggunakan satelit untuk menampilkan nama pacarku. Ternyata ini bukannya lelucon. Pacar Lin Yu mau punya kemampuan luar biasa. Dibandingkan, Oh Hao Chen cowok pelit dan malu. Berani ganggu pacar bos besar, mati pun gak rugi. Gimana? Hadiah ini cukup puas, kan? Sudah cukup, matikan satelitnya. Mas Chen, kemana tadi arogansi kamu itu? Kok sekarang malah jadi takut begini? Kamu gak lupa sama taruhan kita tadi, kan? Ingat taruhan itu, kan? Taruhan apa? Nggak ada taruhan. Mas Chen, kamu mau mengelak, ya? Tidak masalah, aku sudah menduganya. Sekarang, aku beri kamu dua pilihan. Pertama, kamu patuhi perjanjian kita. Atau, aku buat keluarga OU bangkrut. Dan kamu akan jadi gelandangan di jalan. Aku buat keluarga OU. Tadi satelitmu itu, aku nggak tahu kamu lakukan trik apa, tapi keluarga OU tetap akan bangkrut. Ini beneran terjadi. Kamu pasti nggak bisa. Barusan kamu juga bilang begitu. OU Haon. Keluarga OU, aku akan bikin mereka bangkrut dalam 1 menit. 1 menit? Kamu semakin berlebihan aja. Aku akan bikin mereka bangkrut dalam 1 menit. 1 menit? Kamu semakin berlebihan aja. Keluarga OU kami. Usa, Turin Murin Serat. Pondasi yang kuat, keluarga OU kami bisa balik menghabisimu kapan saja. Kurang dari 1 menit. Keluarga OU bangkrut. Sekarang jadi penurut, ya. Tuan Lu. Tahu salahku, nggak akan berani lagi. Aku nggak mau keluarga OU bangkrut. Kalau bangkrut, aku cuma Berdiri. Aku nggak mau ngumpulin sampah. Melepaskan keluargamu? Nggak mungkin, kamu sudah menyakiti pacarku. Tapi, bisa kasih kamu peringatan. Kalau kamu berani lagi ganggu pacarku, aku akan buat keluargamu dan kamu hilang dari dunia ini. Keluargamu dan kamu hilang dari dunia ini. Salah, Tuan Lu. Aku nggak akan ganggu Nona Yumo lagi. Aku tahu sekarang kamu punya kekuatan. Kalau begitu, Cepat pergi, pergi sana. bagaimana? Bantu usir lalat itu. Kamu puas? Memang. Tapi, tadi trik sulapmu itu, gimana sih sebenarnya caranya? Atau mungkin itu bukan sulap? Kamu nggak mau ngomong, aku juga nggak mau dengar. Bukan sulap. Seluruh bintang di langit berkilau untukmu. Romantis sih memang romantis. Kamu tahu beli satelit butuh berapa banyak uang? Kayaknya nggak mahal-mahal amat.
Sudahlah, nggak usah dibahas. Aku pergi dulu. Wang kecil. Suruh awasi Oh Haon dan keluarga Oh. Kalau mereka berani melakukan apapun yang merugikan Lin Yumo, atau ngomong yang enggak-enggak, bikin mereka langsung hilang saja. Tenang saja, walaupun kita berdua nggak bisa bersama lagi. Tapi, ayahku masih harus menikahi ibumu. Kita akan jadi satu keluarga. Aku pasti akan melindungimu. Memang nyaman tinggal di rumah kita ini, iya kan? Bukan, nak. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku, Lu Haoyu, selalu bertindak sesuai prinsip, tak perlu jelasin ke kamu. Udahlah, Kalian seharian ini pasti lapar. Ayah masak untuk kalian. Pack. sekarang kita lumayan kaya, mau makan apa, pesan aja makanan online. Nah, itu yang benar. Aku kan kerja antar makanan. Motor listrikku masih parkir di luar. Pesan lewat aplikasi, otomatis ambil. Pak, istirahat dulu. Biar saya yang masak. Yumo. Ibumu saat aku krisis. Langsung bantu aku. Hanya karena itu aja. Aku harus masak beberapa hidangan enak, biar kamu coba. Biar dia masak aja. Ngomong-ngomong, seumur hidupku, aku belum pernah nyobain masakan ayahku sendiri. Kalau gitu, aku coba dulu masakan Om, atas nama ibuku ya. Deal. Reuni teman sekolah, Oak. Kita udah puluhan tahun gak ketemu. Apa? Hari ini? Hari ini nggak bisa, aku harus masakin buat anakku yang usil itu. Kalian kumpul dulu aja, nanti aku nyusul. OM, Pergi ke reuni teman sekolah. mana bisa seperti itu? Kita sudah sepakat, kan? Om, masak di rumah kapan saja bisa dilakukan. Tapi reuni teman sekolah ini, makin lama makin langka. Pak, tenang saja, pergi saja. Baik, aku langsung ke Yunting Tiangong sekarang. Cepat pergi. Baik, Yunting Tiangong, bukankah itu milik perusahaan yang diurus ibu? Hampir semua usaha keluargaku kau investasi. Yunting Tiangong seharusnya termasuk restoranmu. Bukan? Kalau gitu berarti ayahku pulang makan di rumah. Makanannya gimana? Koki di sana itu terbaik di seluruh negeri. Kita berdua belum makan, gimana kalau sekalian coba? Oke, sekalian aku menelepon ibu. Kalau Pak Lu pergi, pasti dia juga bakal pergi. Ayo. Kenapa, Yumo? Aku dengar hari ini reuni teman-temannya Pak Lu. Mereka di Yanding Tiangong. Yanding Tiangong. Oke, saya langsung ke sana. Kakak lagi ambil uang lagi ya? Hari ini harus. Kita rayakan. Hari ini kakak bawa kalian ke Yunding Tiangong, biar kalian merasakannya. Masakan koki terbaik Haicheng. Gimana? Luar biasa, terima kasih. Ikut kakak terus? Adalah kehormatan seumur hidup. Ayo jalan. Restoran ini. Kamu buta ya? Nggak lihat ada orang di jalan? Kamu nggak punya mata ya? Nggak lihat ada mobil? Maaf ya. Maaf telat waktu Anda, hati-hati. Permisi. Bro, siapa sih orang itu? Kok kayaknya takut banget? Kalian nggak tahu ya? Orang kaya gila datang ke kota kita dan boros sekali. Porsche 718 ini, tuh mobil khusus dia. Untung nggak apa-apa. Ay Greco. Ke istana awan makan. Buat tenangin diri, ayo. Hari sial banget, ayo. Kita udah lama nggak kumpul. Iya, benar. Hari ini harus makan minum puas. Kamu juga. Ketua lama akhirnya datang. Semua nunggu kamu lama. Terlambat.
Maaf ya, teman-teman lama. Di jalan macet banget. Wah, ketua kelas gayanya besar banget. Kamu nggak datang, kita nggak berani mulai makan. Serius deh. Ayo duduk. Jangan ngomong kayak gitu. Kita teman sekelas puluhan tahun, ngomong begitu menyakitkan. Begini saja. Kita semua angkat gelas, kita minum bareng-bareng. Ay Greco. Aku ingat dulu perusahaan Zhenbang besar banget. Sekarang nggak bisa lagi panggil komandan lu. Harus panggil bos lu, ya? Panggil apa bos lu? Kita nggak usah bahas gelar-gelar kosong. Laus Hao, kamu ketawa apa? Bos lu katanya. Kampung kalian pasang internet, ya? Perusahaan Laulu udah bangkrut sejak lama. Dia ngutang lebih dari ratusan miliar. Sekarang jadi kurir makanan aja. Setiap hari, Dia masih harus sembunyi. Menaji Utan langsung, c'est 40. Cuma bisa tinggal di bawah jembatan, kan? Lux Zhenbang, kamu datang ke sini bukan untuk pinjam uang dari kami, kan? Aku kasih tahu dulu, aku nggak punya uang. Aku sekarang masih hidup dari anakku. Semua tenang saja. Aku nggak akan pinjam uang dari kalian. Dan hutangku udah dibayar lunas sama anakku. Anakmu yang melunasi? Luxenbang. Kapan kamu punya anak, bahkan membantu melunasi utangmu? Itu ratusan miliar, bukan hanya beberapa ribu. Kamu bilang, di depan kami. Bohongi kami saja cukup. Jangan sampai kamu malah menipu dirimu sendiri. Aku benar-benar tidak bohong. Bagaimana, ketua kelas lu? Dulu di kelas, kamu selalu bilang aku jelek di pelajaran, nanti cuma jadi berandalan. Sekarang gimana? Kamu pintar, kamu hebat, tapi kenapa nasibmu lebih buruk dari aku? Zhao Kai. Kamu nggak suka aku datang, terus kenapa nelpon suruh aku ke sini? Ini khawatir kamu kelaparan. Sebentar, bungkus makanan sisa ini. Jadi makan malam kan beres. Tenang, aku ini manajer departemen di Genting Tinggong. Kalau kamu mau bungkus, aku pasti bakal tambah kotak buat kamu. Nggak usah bilang makasih. Kamu. PAK Zhao. Udah, jangan kita kan teman kuliah yang udah nggak ketemu puluhan tahun, akhirnya bisa kumpul lagi. Kenapa harus bikin semua orang nggak senang? Ayo, minum. Ay Greco. Manajer umum. Minum, sini. Paklu. Apa ini? Bayar, dong. Maksud kamu APA? Saya yang traktir teman-teman makan. Tapi aku tidak ajak kamu. Uang yang harus dibayar tetap harus bayar. Segelas minuman yang kamu minum itu, 500 ribu. Ayo, bayar. Zhao Chai, kamu terlalu berlebihan. Kenapa, Pak Lu? Kamu kan orang terkaya, masa 500 ribu saja tidak ada? Kenapa Benggong? Cepat bayar, kami masih mau makan. Paklu. Pakai kartu bayar saja. Jangan bikin kita semua bad mood. Oke? Bayar saja. Cepetan bayar. Bayar, cepat. Pak Lin, kenapa Anda datang ke sini? Jangan kaget, bukankah hari ini ada acara reuni teman sekolah? Di ruang 666. Ruang 666 ya? Angka bagus. Saya masuk ke sana bersulang dengan teman ayah saya. Baik, sesuai permintaan Anda. Apakah itu pacar yang rela menghamburkan uang demi Tuan Lin? Benar-benar bikin iri. Zhao Ke. Cari uang tidak mudah untuk Zhenbang. Bahkan dia susah makan sendiri. Kenapa masih mau menyusahkannya? Begini saja. Kamu tidak butuh uang, kan? Biar aku yang Tidak perlu. Bayar saya sendiri yang bir. Baik. Ayo, Pak Lu. Dia nggak mungkin nggak punya, kan? Laki-laki kok lelet banget.
Aku nggak percaya kamu nggak punya 500. Kamu ngapain sih? APA? Laki-laki nggak antusias bayar. Aku bantuin. Kenapa? Paklu. Kamu masih marah sama teman cewek kita ya? Kenapa Lin Haitang nggak hadir hari ini? Lin Haitang itu kan Presiden Yunding Tiangong. Duit miliaran gampang baginya. Mana ada waktu buat datang ke reuni begini. Ngomong-ngomong soal Haitang, gue jadi ingat nih. Haitang dulu sempat ngejar-ngejar Lu Zhenbang. Terus gimana akhirnya? Lu Zhenbang malah nolak dia. Sekarang coba lihat deh. Satu di atas langit, satu di bawah tanah. Zhenbang. Kenapa dulu kamu sok-sokan sih? Bagaimana, sekarang kan menyesal, bukan begitu? Belajar bagus itu apa gunanya? Sekarang, tetap saja jadi orang miskin kan? Kenapa dulu tidak ada yang bilang hotel ini milik Haitang? Tidak bisa. Aku pergi dulu. Kenapa? Kamu masih mau pergi? Tidak bisa bercanda, ya mau pergi saja. Luo Zhenbang, kamu sudah umur berapa? Kenapa malah jadi marah-marah waktu bicara? Aku takut kalau aku nggak pergi sekarang, sebentar lagi Haitang bakal ngejar aku buat nyatain cinta. Bukan Lu Zhenbang. Kamu masih nganggep diri kamu kayak sekolah dulu ya? Bangun, sadar dong. Haitang itu orang kaya. Camus. Gelar kamu di kota ini, orang paling bangkrut, utangnya numpuk. Haitang mana mungkin suka sama kamu. Lu Zhenbang, kok aku baru tahu ya, kamu ternyata lucu banget dulu. Sudahlah, aku harus pergi. Karena Haitang tahu di sini. Dia hampir sampai. Aku pergi dulu. Berhenti. Bohongin orang lain saja cukup. Jangan bohongin dirimu sendiri. Kamu nggak percaya? Bukan aku saja yang nggak percaya. Semua teman di sini juga nggak percaya. Hari ini, Calo est en benar-benar datant. Seiya makan meja ini. Kenapa saya tidak tahu? Teman lama saya punya kebiasaan makan meja. Kenapa saya tidak tahu teman lama saya punya kebiasaan makan meja? Étant, Bucan, Paclin. Haitang. Ketua besar. Ternyata ikut juga reuni kita. Haitang kamu. Kenapa kamu datang? Tentu saja, demi muka Zhao Cai. Zhao Cai itu kan manajer proyek di Yunding Tiangong. Dari semua yang ada di sini, cuma manajer Zhao yang punya kontak Haitang, kan? Ya, sekarang di meja ini, cuma status Zhao Cai yang paling dekat dengan Bos Lin. Terima kasih, Haitang, memberi muka untuk teman-teman lama. Jadi semuanya. Kita toast untuk Haitang. Kalian minum dulu. Aku masih ada urusan. Aku pergi duluan. Kamu mau lari kemana? Aku. Yumo dan bocah kecil di rumahku belum makan. Mau keluar beli makanan lalu antar ke sana. Zhenbang, kenapa harus keluar beli? Ambil saja sisa makanan di sini. Sama saja kan? Para koki di Yunding Tiangong ini dipekerjakan langsung oleh Tuan Lin, koki nasional terbaik dari seluruh negeri. Sisa makanan di sini. Jo le bibek daripada yang Camus Belli dilua. Zhao Kai. Kamu kok bicara begitu sama Zhenbang? Haitang, Zhao Cai benar. Lu Zhenbang datang ke sini hanya untuk membawa sisa makanan. Haitang. Sekarang Lu Zhenbang bangkrut total, utangnya ratusan miliar. Untung kamu tidak menerima cintanya, kalau tidak, kamu pasti harus ikut menderita dengannya. Kamu bilang, Zhenbang bangkrut? Bos Lin, kenapa Anda tertawa? berita kalian dapatkan dari luar. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Maksud Anda? Beberapa hari lalu, seorang jutawan misterius datang ke kota kami dan menyelesaikan krisis di grup Lin dengan mudah. Juga dengan santai menutupi kerugian perusahaan Zhenbang. Apa, ada orang seperti itu, menutupi kerugian Zhenbang? Itu ratusan miliar. Kenapa orang kaya itu melakukan itu ya? Karena, orang kaya itu adalah anak kandung Zhenbang. Apa? Ayah, aku datang. Aku sudah menemukan ruang VIP 666. Ayahku makan di dalam.
Ibuku mungkin juga sebentar lagi sampai. Ayo pergi. Ayah. Mana orangnya? Ayahku segede itu, kemana dia pergi? Ruang VIP 666. Mungkin mereka pergi ke ruang biasa. Dari tampangnya, kamu pasti sering ke ruang VIP. Biasa aja. Ayo cari paman dulu. Turun ke bawah cari ayahku. Mulai sekarang, tempat ini kosongkan. Kalian, pergi. Kalian mau ngapain? Kamu Tulia? Kakakku bilang, suruh kalian minggat. Hari ini tempat ini sudah dipesan bosku. Kalau tahu diri, Segera angkat kaki dari sini. Jangan paksa aku turun tangan sendiri. kamu tahu dia siapa? Dia itu ibunya Presiden Grup Lin saat ini. Lin Haitang, kalian berani terang-terangan. Usir orang? Ibu dari Presiden Direktur. Siapa Lin? Standar mereka itu minimal ruang VIP. Ibunya nggak mungkin makan di tempat biasa sama kalian yang tua-tua. Xiao Kai. Proyek keamanan tanggung jawab kamu, kok bisa kejadian kayak gini? Maaf, Le. Saya nggak tahu ada yang nekat masuk. Saya akan nelpon dan usir mereka sekarang. Masih mau nelpon? Biarin dia nelpon. Ini kesempatan bagus. Hanya dengan kalian cari satu ibu-ibu pura-pura jadi bos Lin. Kalau aku lapor, aku pasti langsung sukses besar. Aku kasih tahu kalian. Makanan ini, aku pasti habiskan. Sekarang ini hukum yang berkuasa. Kalian mau ngapain? Sebaiknya pikirkan akibatnya baik-baik. Akibat. Aku malah penasaran ingin. Akibatnya apa? Lu Zhenbang, berani memprovokasi mereka? Lao Lu. Tenang dulu. Mereka nggak bakal dengar alasan kamu. Bukankah ini kesempatan bagus buat aku unjuk gigi di depan Pak Lin? Pak. Saya manajer di sini. Ruangan ini sudah kami pesan, tapi saya bisa carikan ruangan lain untuk kalian. Tolong pindah ke ruangan lainnya. Gak apa-apa, tetap aja harus Caige. Sudah aku bilang. Dari kita semua, dia yang paling sukses. Betul, ini adalah manajer Zhao, cukup berpengaruh di Haicheng. Kamu mau ngapain? Kenapa kamu pukul orang? Aku ini manajer di Cloud Palace. Manajer Cloud Palace, ya? Di mata aku, Liu Mang. Gak ada artinya sama sekali. Siapa Liu Mang? Kamu ternyata adalah pembunuh kejam. Brother Dao. Aku hitung sampai 3. Kalau kalian masih belum pergi, aku sendiri yang akan mengusir kalian. Waktunya hampir habis. Barusan kamu mau bilang sesuatu, kan? Baiklah, mulai dari kamu dulu. Aku datang. Ayah. Aku datang, ayah. Bos Lin. Bong. Ini bukan kamu. Aku tahu. Bong. Dia bilang ayahnya di sini. Kenapa kamu datang? Bos, aku. Aku cuma datang buat bercanda sama paman. Apa yang terjadi ini? Kalian nggak tahu, ini dia, dewa kaya dari Haicheng yang viral beberapa hari lalu. PAK Lin. Anda mengenal saya. Di Haicheng kita, siapa yang tidak kenal Pak Lin? Bu. Apa yang terjadi dengan kalian? Ada orang yang meremehkan paman Lu. Dan juga ada yang meremehkan saya sebagai ibu besar. Salah paham, hanya salah paham. Saya benar-benar tidak tahu identitas Anda berdua. Kalau tahu, saya pasti tidak akan melakukan ini. Bagaimana bisa seperti ini? Lu Zhenbang. Kapan kamu punya putra kaya luar biasa? Begitu. Zhenbing. Dia adalah putra kamu yang lama terpisah. Betul, ini adalah anakku. Lu Haoyu. Zhenbeng.
Sebenarnya siapa anakmu ini? Orang biasa yang punya sedikit uang saja. Zenbang. Anakmu masih lajang, ya? Pas banget, putriku lajang. Bagaimana kalau kita kenalkan mereka? Gak perlu. Aku ini pacarnya Lu Haoyu. Apa? Pacarnya anaknya Lu Zhenbang. Masih bos Xiaolin juga. Ayah, siapa ini yang ribut? Bukan, aku ini teman lama ayahmu, teman baiknya. Zenbang. Dia memang teman lamaku. Tapi bukan teman. Zenbang. Begitu ceritanya. Mengerti, bos. Kami akan menjaga dia dengan baik. Jangan. Zhenbang, 500.000 itu aku nggak mau lagi. Kan kita teman lama, Zhenbang. Om dan Tante. Pindah ke ruangan lain untuk lanjut makan? Oke, kita ke VIP 666. Kali ini aku yang traktir. Tolong, tolong. Tolong. Shenbang. Terima kasih tadi, di saat genting, kamu berdiri di depan untuk melindungi aku. Tidak perlu terima kasih, aku kan laki-laki. Memang sudah seharusnya begitu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi sebelum kita datang, yang kita nggak tahu. Anak nakal, emangnya giliran kamu sekarang buat ledek bapak ya? Pak, ini nggak ada orang lain. Jujur aja, Bapak suka nggak sama Tante Lin? Nak, kamu ngomong apa sih? Kalau nggak suka, jangan bikin Tante Lin berharap. Bapak mau jadi cowok brengsek lagi? Aku. Sebenarnya aku suka. Tapi sekarang aku udah bangkrut. Nggak ada kemampuan lagi, masih harus hidup bergantung sama kamu. Bapak, kenapa mikir yang nggak penting-penting gitu sih? Perusahaan itu sudah kubeli kembali untukmu. Kamu hanya perlu mengelolanya seperti biasa, kamu jadi bos lagi. Kamu kan tuan lu yang hebat, buat apa minder? Jujur saja. Bukan itu. Gara-gara anak itu, Yumo. Dia tidak setuju. Benar kan, Yumo? Ibu juga ingin bertanya, Bukannya kamu selalu mendukung? Mama menikah cinta, Masih berharap aku menemukan pasangan kedua, kenapa tiba-tiba kamu nggak setuju? Aku hanya karena kalau Mama menikah lagi sama Om Lu, maka oke, kalau begitu, Kalau kamu nggak setuju, ya Mama nggak akan menikah lagi. Umur Mama juga udah segini, sendirian juga nggak masalah. begitu ya. Kamu sudah mengerti. Tentu saja. Jadi, bolehkah aku? Boleh apa? Kamu pura-pura nggak ngerti atau Ngerti apa? Sini kamu. Aku, aduh, sakit. lihat tuh, anak kesayanganmu, mirip banget sama kamu.